Growth People, apa kabar? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan dimanapun Anda berada. Pengelolaan sumber daya manusia di zaman saat seperti sekarang ini sangat membutuhkan tingkat strategi yang cukup tinggi karena fenomena dan tuntutan zaman membuat pengelolaan sumber daya manusia harus benar-benar dibuat secara matang. Strategi harus sejalan dengan eksekusi, atau kebalikannya. Tanpa strategi yang tepat, eksekusi dalam pengelolaan sumber daya manusia kadang-kadang tidak membuahkan hasil yang maksimal. Bicara tentang sumber daya manusia, kita juga mengenal yang namanya talent. Talent ini adalah orang yang sangat khusus, memiliki bakat khusus, memiliki kompetensi khusus yang memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas daripada suatu organisasi. Bagaimana kita bisa mendapatkan seorang talent? Bagaimana kita bisa mengembangkan seorang talent? Dan bagaimana kita bisa mempertahankan talent tersebut tetap ada di dalam organisasi kita? Karena itu, pada saat kita membuat strategi untuk mengelola talent ini, atau yang biasa sering disebut dengan talent management, kalau dulu ini sama sebenarnya istilahnya dengan human capital management. Bicara tentang bagaimana memanage talent ini sendiri. Nah, yang pertama langkah yang harus diketahui adalah kita harus benar-benar bisa mendefinisikan, membuat kriteria, menentukan profil seorang talent itu seperti apa. Karena tanpa profil yang jelas, maka kita akan bias dalam menentukan siapa yang menjadi talent kita. Nah, setelah kita membuat kriteria ini, penting sekali kita merekrut atau menarik talent ini untuk masuk ke dalam organisasi kita. Baik kalau dia di luar organisasi ataupun yang sudah ada dalam organisasi kita. Nah, pada saat merekrut ini, kita harus bisa memetakan talent kita seperti apa. Ini yang biasa disebut dengan assessment. Karena kalau kita buat kriteria, lalu kita mengumpulkan orang-orang yang kita anggap sebagai talent, tapi kita tidak melihat kemampuannya, tidak mengakses seperti apa kemampuannya, maka kita tidak bisa membuat program pengembangan yang tepat sasaran. Nah, setelah kita mengakses, maka kita bisa menentukan program pengembangan seperti apa yang tepat untuk para talent kita ini. Nah, yang terakhir, kalau kita sudah kembangkan, kita tidak boleh lupa untuk tetap mempertahankan mereka. Karena akan sia-sia semua usaha yang sudah kita lakukan kalau mereka akhirnya pergi ke tetangga kita yang di sebelah. Nah, monitoring dan juga succession plan itu harus sudah kita siapkan. Sehingga talent kita akan merasa bahwa mereka itu benar-benar diperhatikan. Harus ada tahapan-tahapan yang jelas terhadap karir mereka. Harus ada prosedur, ada mekanisme yang bisa mendukung mereka untuk mengimplementasikan potensi, bakat, pengembangan yang sudah mereka dapatkan. Menarik bukan teman-teman semua Growth People? Yuk, kalau mau tahu lebih jauh, kita akan bahas ini dalam topik kita 2 hari webinar series kita di Talent Management pada bulan Januari tanggal 20 dan 21. Catat tanggalnya, kita tunggu Anda di sana. Sampai jumpa.